Masa pengenalan kampus bagi mahasiswa baru adalah kegiatan wajib setiap tahunnya. Tahun ini, IPB kembali melaksanakan masa pengenalan kampus mahasiswa baru atau yang dikenal dengan MPKMB 59. Lalu bagaimana dengan MPKMB tahun ini? Bersama saya Fitri Damayanti, inilah IPB Talk. Tidak hanya dikenal sebagai kampus inovasi, IPB University juga dikenal sebagai kampus yang kerap meraih penghargaan. Misalnya, 2 tahun lalu, pelaksanaan MPKMB secara online berhasil memecahkan rekor dunia. Lalu gebrakan apa yang disiapkan untuk MPKMB IPB tahun ini? Sudah 2 tahun ini, MPKMB IPB dilaksanakan secara online. Dan tahun ini, MPKMB akan dilaksanakan secara offline. Penasaran? Sudah bersama saya, Faik Kamil, selaku Koordinator Umum MPKMB 59. Apa kabar, Faik? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Gimana, Kak? Alhamdulillah, baik juga. Luar biasa nih, berkesempatan langsung Sobat IPB untuk tahu mengenai MPKMB 59 bersama Faik. Faik, mau nanya dulu nih, nama MPKMB 59 tuh identik dengan nama-nama yang unik-unik, ya, nama betul. Angkatan yang unik. Ya. Nama Angkatan 59 tuh apa? Oke, jadi nama angkatan untuk angkatan 59 tahun ini yaitu namanya Gatamala Agrinawa. Gatamala Agrinawa. Kalau boleh tahu, biasanya tuh angkatan aku, angkatan 55 udah agak tua ya. Angkatan 55 itu namanya Saga Agrisatya, punya makna tersendiri. Gimana dengan Gatamala Agrinawa? Oke, tentunya juga punya maknanya tersendiri gitu ya, kayak karena memang nama angkatan ini merupakan salah satu identitas yang jadi trademark tiap angkatan tiap tahunnya ya. Dan tahun ini namanya Gatamala Agrinawa, maknanya itu sebenarnya kalau Gatamala itu kan dibagi 2 kata ya, Gatamala dan Agrinawa. Gatamala itu akronim sebenarnya dari giat, pantang menyerah, sosial, dan juga cemerlang. Dan gatanya itu sendiri itu artinya itu jalan gitu. Jadi memang harapannya nama ini bisa jadi awal yang baik untuk perjalanan mereka di kampus ke depannya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu deh aku. Keren banget. Berarti udah berfilosofi ya. Semoga bisa menjadi jalan yang cerah untuk anak-anak angkatan 59 Gatamala Agrinawa. Ngomong-ngomong, MPKMB mau dilaksanakan secara offline, benar? Betul. Oh, sudah diklarifikasi dan Sudah, benar ya? ya. Benar akan ada secara offline di tanggal 8, di tanggal 8 sampai di tanggal 13 Agustus. 13 Sebentar lagi. Sebentar lagi. Kamu MPKMB-nya online atau offline? Aku di MPKMB online, angkatan 57. Mau melaksanakan MPKMB secara offline. Nah, pasti banyak banget nih Sobat IPB, terutama anak-anak Gatamala Agrinawa. Apa aja perbedaan yang kamu rasakan selama jadi panitia waktu online dan offline sekarang? Oke, perbedaan dirasakan tentunya banyak ya Kak ya. Karena ini perbedaan yang cukup signifikan dan sangat fundamental gitu dalam pelaksanaan acara yang 2 tahun ke belakang itu kita melaksanakan secara online. Saya di MPKMB secara online, jadi tahun lalu jadi panitia secara online ya, dan tahun ini harus memimpin pelaksanaan secara offline. Pastinya banyak sekali perbedaan dirasakan, terutama dalam pembekalan acara gitu Kak. Karena kita sudah terbiasa baik di MPKMB ataupun di kehidupan perkuliahan, di acara-acara kemahasiswaan, itu kita selalu melaksanakan secara online. Kita nggak pernah punya pengalaman untuk melaksanakan acara secara offline di level kampus. Dan itu jadi satu tantangan tersendiri yang kita rasakan sebagai panitia di sini gitu Kak. Oke, luar biasa. Berarti banyak banget penyesuaian yang dilakukan. Ini anak online langsung tiba-tiba offline. Boleh dong kasih tahu nih ke Sobat IPB, ke Gatamala Agrinawa, apa sebenarnya yang dilakukan penyesuaian apa untuk melaksanakan MPKMB secara offline? Oke, baiklah. Ini sebenarnya saya pun selalu menanamkan kepada panitia tahun ini, panitia MPKMB tahun ini, untuk selalu terbuka dengan adanya perubahan gitu, dengan untuk selalu siap untuk bersifat adaptif, karena itu pasti bakal banyak kita temui dan nyatanya memang banyak kita temui begitu. Bahkan
pada dasarnya Kak, panitia kali ini itu dibentuk untuk melaksanakan MPKMB secara hybrid. Wah, luar biasa. Seperti Emang tahun-tahun nggak ada yang sebelumnya. tahu ya, perubahannya Nggak ada yang sangat tahu. cepat. Oke. Dan akhirnya di tengah jalan ada SK Rektor untuk melaksanakan secara offline dan kita juga diinstruksikan melaksanakan secara offline. Ya maka kita melakukan penyesuaian-penyesuaian itu di tengah jalan begitu. Yang utama tentunya dari struktural kepanitiaan. Kita menambahkan panitia, kita open recruitment kembali untuk volunteer, terutama di bagian lapangnya ada PJK, ada medis juga karena pelaksanaan secara offline-nya, terus ada Komdis juga untuk mobilisasi dan lain-lain. Dari struktur kepanitiaan cukup banyak yang kita rubah dan juga kita sesuaikan untuk pelaksanaan secara offline gitu. Dan juga dari konsep acaranya pun pasti banyak yang berubah juga sih Kak. Banyak yang berubah juga. Awalnya kita mau melaksanakan 3 hari untuk pelaksanaan secara online, namun kita ubah jadi 5 hari untuk pelaksanaan secara offline kembali begitu kan. Oke, luar biasa banget, aku dengarnya sampai terkejut karena pernah dalam posisi panitia tuh udah disiapkan secara online tiba-tiba jadi offline. Kalau aku kebalik, aku waktu itu harusnya panitia offline tiba-tiba jadi online. Sama-sama kaget ya sama keadaan. Tapi luar biasa banget nih, Gatamala Agrinawa sudah dipersiapkan sangat detail nih mengenai MPKMB 59. Penasaran lagi boleh? Penasaran lagi? Kalau MPKMB IPB tuh selalu terkenal dengan inovasi-inovasi, program-program yang luar biasa. Bahkan bintang tamunya biasanya terkenal mantap gitu ya. Nah, program-program apa yang sudah dipersiapkan oleh MPKMB IPB 59 untuk Gatamala Agrinawa? Oke, baiklah. Untuk program tentu saja kita juga tahun ini berusaha untuk memberikan yang terbaik, berusaha memberikan penyambutan terbaik ya untuk teman-teman Gatamala Agrinawa. Maka dari itu tentu saja kita dari tahun ke tahun punya trademark masing-masing gitu ya. Selalu ada pemecahan rekor yang temanya masing-masing gitu ya dari tiap tahun. Nah, 2 tahun ke belakang itu kan pemecahan rekor selalu dilaksanakan dalam bentuk pembuatan video, mozaik video gitu ya. Nah, karena tahun ini dilaksanakan secara offline kembali, kita mau kembali nih untuk membawa semangat lama, semangat yang mungkin selama online itu nggak bisa dilaksanakan gitu. Kita akan coba buat pemecahan rekor kembali dengan skema formasi yang saat offline itu biasa selalu dilakukan seperti itu. Betul. Selain itu juga kita punya satu wadah untuk menginkubasikan inovasi-inovasi dari mahasiswa baru. Itu kita bungkus dalam bentuk kompetisi internal pembuatan karya ilmiah yang nantinya harapannya ini bisa jadi satu mata rantai juga untuk kita membawa pulang Piala Adikarta Pimnas begitu. Amin. Wah, udah banyak banget planning ke depannya ternyata ya. Kalau penghargaan MURI itu pasti setiap tahunnya dinanti-nanti nih sama orang-orang yang masuk IPB University melalui MPKMB. Tadi tahun sebelumnya nih, Gatamala Agrinawa tahun sebelumnya itu angkatan Faik apa? Rekor MURI-nya? Kita buat Mosaic Green Campaign. Mosaic Green Campaign yang itu kita publish di YouTube. Wah, luar biasa. Untuk Gatamala Agrinawa secara offline langsung bikin mozaiknya di IPB University ya. Betul sekali. Luar biasa, penasaran banget nih. Oh ya, ngomong-ngomong soal program-program MPKMB, apakah dilaksanakan 1 hari aja, Faik? Atau ada rangkaian-rangkaian yang dilaksanakan? Oke, jadi untuk secara garis besar ya MPKMB kali ini kita bagi jadi ada pra MPKMB, hari H MPKMB dan juga pasca MPKMB. Nah, yang offline-nya itu, yang full offline-nya itu adalah hari H MPKMB yang tanggal 8 sampai tanggal 13 tersebut. Untuk pranya itu dilaksanakan secara online juga, ada hybridnya 1 hari sebelum MPKMB dan sisanya itu online dalam bentuk penugasan dan juga pembelajaran. Pembelajaran ini ada yang bentuk sinkronus dan juga asinkronus. Platformnya pun tersebar dari course IPB, YouTube dan lain-lain seperti itu. Untuk hari hanya itu offline di kampus kita gitu ya, di kampus kita seperti biasa di GWW gitu ya, tempat penyambutan pertama dan juga pelepasan terakhir gitu ya. Dan pascanya juga itu ada penugasan untuk mereview kembali materi-materi yang kita jadikan input kepada mahasiswa baru di hari H, dan juga nantinya akan ada open house juga. Ada open house juga di rangkaian pasca MPKMB. Open house itu apa sih? Boleh di-spill sedikit Gatamala Agrinawa, pengen tahu, siapa tahu. Ini mungkin sebenarnya belum banyak tersebar ya informasi terkait open house ini. Jadi tahun ini open house MPKMB itu akan mengenalkan terkait kehidupan perkuliahan,
terutama dalam aktivitas kemahasiswaan begitu ya. Nah, ini nanti di sini teman-teman Gatamala Agrinawa bisa mengeksplor nih sebenarnya kegiatan kemahasiswaan apa sih yang sesuai dengan passionnya masing-masing, dengan talent poolnya masing-masing, karena kan kampus kita kan sangat mendukung kegiatan kemahasiswaan gitu. Jadi di open house ini nantinya teman-teman Gatamala Agrinawa dapat mengeksplor nih kira-kira kehidupan perkuliahan di mana sih yang sesuai dengan minatnya mereka masing-masing. Luar biasa, saya jadi iri nih. Saga Agrisatya waktu itu cuma ada hari H aja tuh 4 hari. Sekarang udah ada MPKMB-nya sampai ke pasca dan open house lagi secara offline. Pasti udah nggak sabar nih Gatamala Agrinawa. Terakhir Faik, selaku koordinator umum MPKMB IPB 59, boleh dong sampaikan nih ke Gatamala Agrinawa pesan-pesan untuk melaksanakan MPKMB IPB 59. Oke, baiklah. Teruntuk teman-teman Gatamala Agrinawa ya, pastinya teman-teman sekarang sedang berusaha untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan MPKMB di kampus kita IPB University di Dramaga Bogor ini. Dan pesan saya teman-teman, persiapkanlah sebaik mungkin, karena MPKMB ini merupakan gerbang pertama teman-teman untuk mentransformasi diri teman-teman dari siswa SMA menjadi seorang mahasiswa yang tentunya punya tanggung jawab dan juga peran yang berbeda begitu ya. Dan menjadi mahasiswa teman-teman sejatinya nggak cuman kita ganti title gitu ya, pasti ada tanggung jawab dan juga peran yang berbeda, yang itu harapannya dengan mengikuti MPKMB kali ini teman-teman bisa memaknai tanggung jawab tersebut begitu, sehingga setelah dari MPKMB ini teman-teman bisa siap menjadi mahasiswa untuk berperan dan juga berkontribusi lebih bagi IPB University dan juga bagi Indonesia tercinta. Amin. Terima kasih Faik. Semoga MPKMB IPB 59 dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke, terima kasih Sobat IPB telah menyaksikan IPB Talk. Saya Fitri Damayanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.